Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam bab yang ke-15. Di sana kita akan masuk ke kata kerja dengan kala future. Lalu diatesisnya aktif dan medial indikatif. Kita akan belajar langsung dua diatesis, dua voice di sana ya. Nah, ini adalah beberapa contoh kosakata yang saudara bisa lihat di dalam diktat saudara. Kosakata yang ada di diktat ini adalah contoh kosakata yang menggunakan kala future. Nah, saudara perhatikan di situ ada kata akso, akuso, blepso, soso, lalu ada peito dan peiso, kemudian genesomai, gnosomai, eloisomai, lemsomai, ya, daimonion dan host. Nah, untuk kata kerja, kalau saudara dengar tadi yang saya ucapkan, itu ada keunikan. Ada keunikan. Apa keunikan yang saudara dengar dari ucapan kata kerja kala future tadi? Keunikannya apa? Ciri khasnya apa? Ada sigmanya betul di tengah ya. Jadi ada akso, itu ada huruf S-nya sebenarnya, atau bunyi S-nya, hanya dia nyatu atau bersatu dengan huruf C. Nah, kata dasarnya apa? Kalau kita ingat ini kata kerjanya artinya memimpin, maka kita tahu ini adalah ago, betul. Ago akan menjadi akso kalau kalanya berubah. Mudah saja memberikan memberikan ciri-ciri atau mendalami ciri-ciri dari future. Itu ada sigmanya di tengah huruf. Aquo menjadi akuso, blepo menjadi blepso, ya. Sozo, nah ini kita tahu kita ada huruf atau kata sozo menggunakan zeta ya, menggunakan huruf zeta. Mana ini spidol? Oh ini, tinggal satu spidol. Yang lain mana ini? Sozo ya. Biasanya kita biasanya kita mendapati kata so, lalu ada sozo, begini ya. Nah, ini kata dasarnya. Di dalam kamus tertulis sozo, tetapi ketika ditambah dengan sigma, huruf desis ini justru akan kehilangan desisnya. Kalah, desisnya z kalah. Jadi yang dipakai adalah sigma, jadi sozo, bukan sozo tapi sozo. Saya akan menyelamatkan, karena future berarti sesuatu yang akan terjadi. Nah, itulah ciri-ciri dari apa? Kala future. Ada sigma di tengah. Lalu kemudian di sini ada satu kata, ya ini apa namanya? Bisa dibaca host ya, bisa dibaca host. Ini bisa diterjemahkan sebagaimana, seperti atau ketika. Bisa keterangan waktu ya, bisa keterangan waktu, bisa keterangan kesamaan ya. Nah, apa itu kala future? Kala future adalah kata kerja yang pada dasarnya menjelaskan tindakan yang akan berlangsung. Future itu masa depan ya. Berarti tindakan itu belum terjadi. Oleh karena itu, gagasannya akan diterjemahkan dengan keterangan waktu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia akan ya. Kalau lampau itu telah, kalau sekarang atau kini itu sedang, tapi kalau akan datang atau future akan. Nah, jadi itu yang akan kita terjemahkan. Sebagai pembelajar dasar, kita cukup menerjemahkan akan. Itu sudah baik ya. Kalau berjumpa dengan kata kerja yang di dalamnya ada sigma di tengah, curigailah bahwa itu adalah future, untuk future ya, curigai. Nah, tapi ada penggunaan yang lain. Penggunaan yang lain. Ada beberapa penggunaan. Yang pertama adalah prediktif, bukan predikatif ya. Prediktif itu prediksi, nubuatan, memprediksi, meramalkan. Maka terjemahannya menggunakan kata akan. Contoh, who must didact say, ia akan mengajar kalian. Ya, ini nubuatan atau prediksi, ia akan mengajar kalian. Bisa juga maknanya itu seperti
perintah atau imperatif. Jadi contohnya kaleseis tohonoma autu Yohanes, engkau hendaknya atau harus memanggil namanya Yohanes. Jadi ada tambahan hendaknya atau harus. Lalu ada makna retoris atau deliberatif. Makna retoris itu seperti bertanya tetapi tidak perlu jawaban. Ya, ini namanya pertanyaan deliberatif ya. Kurie prostina apelu someta. Nah, di sini ada kata tina, di mana ini adalah kata tanya, kata ganti tanya ya. Nah, jadi ini bisa menjadi kata ganti tanya. Tuhan kepada siapakah kamu akan pergi atau harus pergi, gitu ya. Nah, dan makna lain hanya sedikit ditemukan di dalam Perjanjian Baru. Oke, itu adalah beberapa makna. Dan kalau kita perhatikan cirinya sekali lagi, rupa-rupanya akhiran yang digunakan di dalam kala future ini sama seperti kala kini. Dia menggunakan akhiran OASA omen eteosin. Balik lagi dengan kala kini akhirannya. Tapi bedanya apa? Ada sigma di tengah. Itu saja, bedanya ada sigma. Jadi kata luo akan menjadi luso, luseis, luse, lusomen, lusete, lusosu, lususi. Ya, hanya ada sigma di tengah sini. Tidak ada perbedaan lain kecuali ada sigma di tengah. Bagaimana dengan yang medial? Medial sama, dia menggunakan akhiran medial. Omai, eta, ometa, este, ontai. Ya, balik lagi. Jadi kita belajarnya hanya masih berputar pada tabel ini ya. Maka tabel ini kunci. Jadi tabel warna hijau di sana itu tidak hanya dipakai untuk kala kini saja, tetapi untuk kala future. Kini dan future, sedang dan akan. Bedanya hanya ada sigma saja. Kalau dalam bahasa Indonesia bedanya sedang dan akan. Kalau dalam bahasa Yunani hanya ditambah sigma saja di tengah. Nah, oke, kita perhatikan lagi. Contohnya, kalau yang medial, luo menjadi lusomai, luse, lusetai, lusometa, luseste, lusontai. Jadi akhirnya omai, eta, ometa, este, ontai. Ini sama. Nah, bagaimana dengan future pasif? Future pasif akan menggunakan pangkal yang berbeda dengan future medial. Jadi pangkalnya lain, nanti akan berbeda. Nah, tidak semua pangkal future dapat ditentukan semudah kata luo. Nanti kita akan lihat ya. Jadi ada yang berbeda. Tidak semua pangkal future dapat ditentukan semudah kata luo. Jadi ada banyak kata yang nanti nggak bisa hanya diganti oas, omen, ete, wosin, nggak hanya bisa diganti omai, eta, ometa, este, ontai, tapi akan mengalami perubahan pangkal. Ya, tidak semua, jadi tidak semua. Sama seperti bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu ya ada yang irregular dan ada yang reguler ya. Ada yang tinggal ditambahi ed, ada yang berubah pangkalnya. Oke. Nah, kita akan lihat perubahan-perubahan yang terjadi ketika kita bertemu dengan kala future. Tidak hanya tadi ya, luo menjadi luso karena ada tambahan sigma. Rupa-rupanya ada kata kerja yang punya pengecualian. Contoh, kata meno. Meno itu kan harusnya menso jadinya. Meno harusnya jadinya menso. Tapi ternyata kata kerja yang berakhiran alir. Alir itu apa saja? Lambda, munu, dan ro. Lambda, munu, ro itu disebut konsonan alir. Biasanya akan kehilangan sigma dan diganti dengan aksen. Jadi aksen ini yang membedakan di sini nih. Ini membedakan future dan kini. Wah, ini repot ini. Jadi kalau kita bertemu dengan meno tanpa aksen, ya, artinya saya sedang tinggal.
Tapi kalau dengan aksen sirkumfleks, saya akan tinggal. Wah, ini ya. Ini kalau kita tidak cermat. Nah, kalau kita tidak cermat, kita akan keliru. Hanya didasarkan pada aksen. Wah, ini pada aksen ya. Aksen itu sama seperti kalau kita tanya, kamu sedang makan. Sama kamu sedang makan. Beda nggak? Apa bedanya? Kamu sedang makan. Lalu yang satu, kamu sedang makan. Apa bedanya? Yang satu menyatakan, yang satu menanyakan. Yang satu bertanya, yang satu menanyakan. Menyatakan ya. Itu hanya beda aksen, beda cara mengucapkan saja. Ya, beda cara mengucapkan. Contoh lagi. Brando pergi ke toko. Brando pergi ke toko. Lalu bedakan dengan yang ini. Brando pergi ke toko. Beda nggak? Yang satu Brando pergi ke toko. Yang satu Brando pergi ke toko. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Iya. Apa yang membedakan? Kalimatnya sama nggak? Iya, aksentuasi. Ya, intonasi ya. Intonasi. Jadi ketika ada aksen maka cara membacanya juga akan lain. Meno. Kalau yang ini meno. Saya sedang makan meno. Sorry. Saya sedang tinggal meno. Ini dibaca me-nya tinggi meno. Kalau yang ini meno. Saya akan tinggal. Karena aksennya di belakang. Jadi dibaca O-nya yang naik, meno. Gitu ya. Nah, itu membedakan cara membedakan cara membacanya. Apostelo ini diakhiri dengan lambda. Maka bukan apostelso, tetapi apostelo dengan aksen omega. Aksen sirkumfleks pada huruf omega ya. Jadi cara bacanya bagaimana? Apostelo. Kalau ini apostelo. Begitu ya. Ada aksen. Nah, kadang-kadang cara baca tidak terlalu menonjol. Tapi kalau tadi kita dengar ya, kalau kita dengar pengucapan tadi ya, saudara bisa mendengarkan bahwa aksen itu sangat mempengaruhi cara baca ya. Sangat mempengaruhi cara baca. Oke. Lalu kalau kata kerja itu berakhir dengan konsonan tak bersuara, dibedakan palatal, labial, dental. Palatal itu kalau huruf itu diucapkan di tenggorokan, palatal. Kagaki itu di tenggorokan. Labial itu kalau diucapkan mempertemukan bibir. Pi, bi, pi. Itu labial namanya. Dental itu kalau diucapkan dental, gigi, den. Dia kalau mengucapkan huruf itu pasti kelihatan giginya. Theta, delta, tau, ya, kelihatan giginya. Maka di huruf disebut sebagai huruf dental. Nah, yang palatal ini akan berubah menjadi huruf si. Karena di huruf si itu ada unsur S-nya. Jadi K akan berubah menjadi si. Contoh, ago. Ya. Ago itu termasuk huruf palatal karena ini G. Gamma. Ya, huruf tenggorokan. Maka tidak menjadi akso dengan gamma dan begini ya, sigma. Tapi GS ini akan berubah menjadi si.
Ya, karena bunyinya sama, akso. Ini juga akso, sama bunyinya. Jadi akan berubah menjadi psi. Huruf labial pi, beta dan phi akan berubah menjadi psi. Karena di sini ada p dan s. Ya, psi ini kan kalau di transliterasi p dan s ya. Jadi blepso, bukan blepo tapi blepso. Huruf dental akan hilang. Kalau huruf dental T, delta, dan theta, peito akan menjadi peiso. Dentalnya kalah, giginya kalah. Nah, kira-kira begitu ya. Kalau huruf dental, giginya kalah. Nggak berani tunjuk gigi ya. Kira-kira gitu. Apa cara menghafalkannya? Huruf dental itu huruf gigi. Jadi kalau huruf gigi ketemu sigma, tidak berani unjuk gigi. Peito bukan peiso ya, tapi peiso. Nah, begitu ya. Harusnya kan peiso. Harusnya ya. Ada sigma di sini harusnya peiso. Tapi tidak berani unjuk gigi. Jadi peiso. Oke. Nah, kalau yang berakhir dengan konsonan silabis atau konsonan sibilan atau dengan desis ya. Desis itu berarti ada zeta tadi ya. Maka desisnya hilang. Kalah juga. Jadi diganti sigma. Desisnya kalah. Wah, Brandu sudah ngantuk jam segini ya. Tadi ngelembur kah Brandu? Lembur kah? Bagaimana? Bangun pagi ya. Oke, kamu paling rajin dengan kelinci ya. Punya peliharaan. Oke, so zetanya kalah. Dan seperti peito tadi, dia mengalah dengan zeta. Kalau ada huruf desis, desisnya kalah. Oke, beberapa pangkal future berbeda dengan pangkal kini. Ini seperti yang saya bilang tadi. Pangkal future berbeda dengan pangkal kini, seperti kata kerja tak beraturan. Contoh, kalau kata kerja luo, ya ini sama. Tapi kalau kata kerja ginosko akan menjadi gno, bukan ya. Pangkalnya gno menjadi gnos. Keruso, keruk menjadi kerux. Baptiso, baptit menjadi baptis. Ya, seperti itu. Ini pangkalnya. Oke, itu hanya sekedar pengetahuan untuk menambahkan pemahaman kita mengenai pangkal ya. Ada kata kerja yang bentuknya aktif pada kala kini namun deponen pada kala future. Contoh, lambano menjadi lemsomai, bukan apa? Bukan lambanso tapi lemsomai. Nah, ini menarik. Lambano tidak akan pernah menjadi lambanso. Tidak akan pernah. Ya, tetapi dia akan menjadi lemsomai. Sekalipun pasif, tapi ini akan menjadi deponen sehingga maknanya aktif. Nah, ini ya. Ini ada kata kerja yang seperti itu. Jadi banyak pengecualian. Bahasa Yunani itu banyak pengecualian, makanya lebih kompleks. Oke. Yang kelima, unsur waktu tindakan bahasa Yunani kala future itu cukup jelas ya. Jadi unsur waktunya itu akan ya. Unsur waktunya. Sesuatu yang akan terjadi. Sedangkan macam tindakannya itu ada dua kemungkinan, yaitu punctilinear dan linear ya. Jadi apakah akan seterusnya atau berlanjut atau tidak. Nah, itu konteks nanti biasanya akan memberikan petunjuk. Tetapi biasanya adalah punctiliar, bentuk paling wajar untuk menyatakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus. Pada masa future adalah dengan menggunakan rangkaian perisplastik. Nanti akan kita pelajari selanjutnya. Belum sampai kita ya. Yang penting yang kita pelajari adalah kalau kita bertemu dengan ciri-ciri kata kerja tadi, ada sigma di tengah, lalu plus akhiran apa? Primer. Nah, akhiran primer, maka itu adalah kata kerja kala future. Ya, itu saja dulu. Nah, bagaimana dengan kata kerja Amy?
Kita kemarin belajar kata kerja Amy, baik itu kala kini maupun imperfect ya. Sekarang kita akan melihat kata kerja Amy, tapi dalam kala future. Amy akan menjadi esomai. Ya, Amy akan menjadi esomai, bukan AMC, bukan ya, tapi esomai. Lalu akan menjadi essay. Kamu adalah, masih sama, tapi ini maknanya future. Bukan kamu sekarang adalah, tapi kamu akan menjadi, lebih tepatnya seperti itu ya, kamu akan menjadi. Estai, dia adalah, atau dia akan menjadi. Esometa, kita adalah, atau kita akan menjadi. Itu lebih tepat ya. Eseste, kalian adalah. Esontai, mereka adalah. Nah, jadi demi kepentingan penerjemah, kata Amy lebih patut diterjemahkan akan menjadi. Ini lebih cocok dalam bahasa Indonesia. Nah, ini penggunaannya, contoh-contoh penggunaan kala future tadi. Sebagai contoh, kalau future predictive itu menjelaskan tindakan yang akan terjadi di masa mendatang. Ini contohnya di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 52. Pantes u koimete someta, pantes de alak alagi someta en atomo en rive aftolmu. Kita tidak akan semua tidur, ya, atau kita tidak akan semua tertidur, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata. Jadi di situ namanya prediktif ya. Akan itu berarti sesuatu yang akan terjadi nanti. Lalu ada future progressive. Apa itu ya? Ini contohnya Filipi 1 ayat 18. Kai entuto kairo ala kai karisomai. Ini karisomai. Dan di dalamnya aku bergembira, ya, dan akan terus bergembira. Karena ini progresif ya, terus bergembira. Lalu bisa juga imperatif, contohnya Yakobus 2 ayat 8 tadi. Kamu harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Agapesis ton plosion su os seauton. Kalau kita mau terjemahkan seperti biasa, kamu akan mengasihi saudara-saudaramu atau seperti sesamamu seperti dirimu sendiri. Tetapi di sini maknanya future imperatif, berarti kita akan tambahkan kamu harus, bukan kamu akan ya. Dari mana Pak kita tahu bahwa itu harus atau akan? Konteks yang akan menentukan. Ya, bisa juga future gnomic. Wah, apa itu future gnomic ya? Gnomic itu digunakan untuk menyatakan apa yang biasa terjadi ketika kesempatan ditawarkan. Contoh Roma 5 ayat 7. Polis garhuper di kayu tis apotaneitai, sebab tidak mudah seorang mau. Nah, di sini terjemahkan mau. Ya, mau mati untuk orang yang benar. Nah, di sini terjemahannya mau. Ini makanya disebut sebagai apa yang biasanya terjadi ketika kesempatan ditawarkan. Dan yang contoh yang keempat, ini disebut future deliberatif. Contohnya Lukas 22 ayat 49. Ini seperti pertanyaan ya. Pataksomen and makaire. Akankah kita memukul dengan pedang? Ini pertanyaan. Karena ada kata tanya di sini ya. Oke, jadi itu adalah penjelasan mengenai future, dan penggunaan future saudara bisa sekedar baca dulu ya, ini penggunaan-penggunaannya. Nanti kita akan perdalam lebih lanjut di bab yang selanjutnya penggunaan-penggunaannya ini. Tapi setidaknya kita tahu ciri khusus dari kata kerja kala future. Sekali lagi, kata kerja kala future adalah kata kerja yang menggunakan sigma dan akhiran primer aktif dan pasif, lalu terjemahannya akan. Itu saja. Ada pertanyaan?
Oke, sebagai contoh, nomor 1 di sini ada aksi, ya. Ciri-cirinya ksi. Kalau ada ksi di sini, ada kemungkinan ksi ini berasal dari ka, gama, atau huruf tenggorokan apa lagi? Kapa, gama, dan huruf palatal tadi apa? Selain kapa, gama, yang diucapkan di tenggorokan apa? Ki. Ya, begini ya. Ini kemungkinan datang dari huruf ini. Karena si itu adalah gabungan K dan S, ya, maka kemungkinan huruf palatal. Kira-kira kata dasarnya apa? Kata dasarnya adalah agu, ya kan? Ini. Jadi kalau kita mau menganalisa, maka kita analisa ini sebagai F itu future, A itu aktif, I itu indikatif, 3T orang ketiga tunggal. Dia akan memimpin. Mudah ya? Bagaimana dengan Eloisetai? Eloisetai. Ini kata dasarnya apa? Kalau saudara lihat di dalam latihan saudara, tadi ada kata dasar kata dasarnya apa? Luo? Nah, oke, bagus. Ini adalah apa namanya? Kecurigaan kita yang pertama ya. Kenapa? Karena kita pernah belajar itu jangan-jangan augmen ya. Lalu eta itu jangan-jangan akhiran, lalu ini tambahan jadi leu, jadi luo. Nah, itu ya, itu curiga yang pertama. Boleh. Tapi rupa-rupanya kecurigaan kita tidak terbukti karena ada kata dasar yang berasal dari huruf atau dari kata, memang dari kata dasar eleu somai. Ini kata dasar, ini future, bentuk future-nya. Ya. Lalu kalau kita apa namanya tadi? Kalau kita cari bentuk kata dasarnya yang mana? Kata dasarnya pasti kata dasar bentuk orang pertamanya. Coba sekarang cek di kamus. Apakah ada kata dasar eleusomai? Coba cek di kamus saudara. Ada? Apa itu? Bagaimana? Dari erkomai, betul. Apa itu artinya? Pelajaran yang ke-12 erkomai. Erkomai. Erkomai apa? Saya sedang datang atau pergi. Perhatikan ini kesulitannya tadi. Kata dasarnya, kalau kita lihat di situ,
R komai. Ini ya, terlalu besar mungkin ya. Semua lihat ke sini. Eleuthetai, kalau kita cari bentuk orang pertamanya adalah apa tadi? Eleusomai. Nah, untuk mencari pangkalnya harusnya ini sigmanya dihilangkan, betul nggak? Nah, harusnya eloiomai. Ada nggak eloiomai? Tidak ada. Kata dasarnya berbeda dari perubahannya. Kata dasarnya adalah R komai. Ini ya, R komai menggunakan ki, bukan. Nah, bayangkan, perhatikan sekali lagi. Bagaimana mungkin R komai berubah menjadi eleusomai dan bentuk orang keberapa ini? Etai. Orang ketiga ya. Jadi future medial indikatif orang ketiga tunggal dari kata dasar R koma. Ini kata dasarnya. Wah, ini beda sekali. Maka tadi disebut tidak semua pangkal future sama dengan pangkal kini. Ya, tidak semua. Jadi kadang-kadang ada kata kerja yang berubah total dari pangkal kini menjadi pangkal future. Dari mana kita tahu itu, Pak? Ya, dari hafalan ya. Sekali lagi ini kata kerja yang tidak teratur. Ya, pangkalnya berbeda dengan kala future. Pangkal kala kini berbeda dengan pangkal kala future. Jadi ada kata kerja yang berbeda. Nah, lalu yang ketiga ada artinya apa nih? Dia akan datang, betul. Kalau erkomai, saya sedang datang. Ya, saya sedang datang. Erketai, dia sedang datang. Tapi kalau eloisetai, dia akan datang. Wah, harusnya kan R C ya, setai. Ya, begini toh, harusnya kan R setai, harusnya. Normalnya kita ganti R koma itu kita ganti seperti ini. Harusnya. Tetapi ternyata ada kata kerja yang berubah menjadi eloisetai. Nah, jadi perubahannya sangat drastis sekali. Nomor 3, apa ini? Geneseste. Future atau bukan? Ini future. Aktif atau pasif? Pasif. ST. Medial ya, pasifnya belum. Aktif atau medial? Medial. Indikatif orang ke 2 jamaah. Jadi kalian akan dari kata kerja apa? Genesis dari kata kerja ginomai, berarti menjadi ya. Ini dari kata kerja ginomai, menjadi.
Perbedaannya sangat-sangat banyak. Genesiste dari kata ginomai. Harusnya ginsomai, harusnya ginseste harusnya. Tapi genesiste. Berubah vokalnya. Gnosontai. Ada sigma, ada ontai. Apa ini? Future. Aktif atau pasif? Oh, sorry, medial. Indikatif orang ke 3 jamak. Jadi dari kata dasar apa? Gnosontai. Ginosko. Betul. Apa artinya? Mereka akan mengetahui. Sekarang ini lemseste. Lemseste. Ya, ini dari kata lambano, betul. Jadi lemseste. Berubah drastis ya. Future. Aktif atau medial? Medial. Orang ke 2 jamak. Berarti dari kata dasar lambano. Artinya kalian akan menerima. Nah, lemseste. Dan harusnya apa? Kalian akan menerima. Harusnya lamseste harusnya ya. Tapi berubah menjadi lemseste. Berubah total. Jadi sekali lagi, perubahan future itu seringkali tidak sekedar menambahkan sigma, tetapi juga seringkali berubah pangkalnya. Oleh karena itu, pembelajaran hari ini ternyata selain ada sigma, ternyata ada perubahan apa? Vokal dan juga perubahan pangkal. Kadang-kadang cukup ditambah sigma, kadang-kadang berubah vokal, kadang-kadang berubah pangkal total, berubah total. Tapi akhirannya selalu menggunakan akhiran o, e, ste, komen, ete, usin, omain, ita, omenta, ete, ontai. Selalu menggunakan akhiran primer. Nah, bedanya akan mengalami tambahan sigma, perubahan vokal atau perubahan pangkal. Itu dia. Itu future. Jadi future agak lebih kompleks perubahannya. Nah, silahkan kata kerja ini diterapkan di dalam kalimat nomor 1 sampai nomor 10 ya. Itu ada latihan kosakata, latihan soal yang menggunakan kata kerja future tadi. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Silakan nomor 1 dibacakan Pak Tefri boleh? Kristus itu akan memimpin muridnya itu kepada jalan kasih. Oke, bagaimana Pak Justus? Setuju? Kristus itu aksei tadi dari kata ago apa? Akan memimpin. Tus matetas. Murid-murid apa? Murid-muridnya. Eisten odon kepada ke jalan kasih itu. Nah, ke jalan kasih itu. Jadi aksi di sini akan memimpin ya. Prediktif ya, akan memimpin ya. Bisa juga sesuatu yang terus-menerus, akan terus memimpin, bisa terjemahannya begitu ya. Bisa akan terus memimpin, bisa akan memimpin di masa mendatang dan seterusnya. Oke. Kita coba nomor 2. Silakan.
Dibacakan Pak Justus. Oke, kita terjemahkan urut dari depan. Nekene tehemera. Ini ingat ada kata ganti petunjuk. Oleh karena itu, yang ditunjuk itu yang disebut terlebih dahulu. Bukan ini hari itu, tapi hari ini. Hari ini atau hari itu? Hari itu. Pada hari itu, suntois angelois auto elusetai homesias. Apa subjeknya? Homesias. Berarti pada hari itu Mesias eloisetai akan, tadi eloisetai berasal dari kata erkomai, akan datang. Sun tois angelois bersama, tois angelois bersama, angelois malaikat-malaikat auto nya. Nah, mudah ya, bersama malaikat-malaikatnya. Coba sekali lagi diterjemahkan Pak Justus. Pada hari itu Mesias akan datang bersama dengan para malaikat. Ya, bersama para malaikatnya. Kalau sudah pakai para, tidak perlu malaikat-malaikat ya. Karena para itu sudah jamak. Jadi para malaikatnya. Nomor 3, kita baca. Silakan Pak Justus dibaca. Ada berapa kata kerja di sana? Ada 2 ya, ST dan geneseste. Oke, sekarang kalimat yang pertama itu sampai koma di sini. Amartalai men ST. Lalu ada men dan D. Masih ingat kalau ada men dan D kita harus apakan terjemahannya? Masih ingat? Bagaimana terjemahan men dan D? Di satu pihak dan di pihak lain. Oke. Amartoloi ST, apa itu? ST itu kala kini atau imperfect atau future. Ini itu ST. Ada ST, ada. Kalau imperfectnya hete, ada. Dan kala feature-nya apa kalau orang kedua? Tadi coba lihat semua di dalam diktat. Teks. Nah, ini ya. Teksta. Nah, yang ini kalian dahulu atau telah adalah atau telah menjadi, saya pakai menjadi ya. Kalian telah menjadi. Kalau yang ini kalian sedang menjadi
Kalau yang ini, kalian akan menjadi. Atau kalian sekarang adalah, kalian nanti adalah. Seperti ini kira-kira. Nah ini ya. Ini kata kerja ini dasarnya apa? Semua kata kerja dari kata dasar E ini. Berarti di satu pihak kalian adalah, ya, kalian sekarang adalah amar bawain orang-orang berdosa. Jadi di satu pihak kalian adalah orang-orang berdosa. Lalu ada D di sini. Di pihak lain kalian Genesis T akan Genesis T apa? Tadi di atas tadi kan sudah kita analisa ya. Nah, akan atau sedang? Akan menjadi. Kalian berdosa di pihak lain, kalian akan menjadi anak-anak Allah itu. Nah, ini dia. Jadi lihat di sini ada di satu pihak men, di pihak lain D. Lalu ST kalian adalah, tetapi statusnya sekarang ya. ST kalian adalah. Lalu Genesis T kalian akan menjadi. Ini sebenarnya bisa juga menjadi, juga bisa. Kalian menjadi orang-orang berdosa. Tetapi ST akan bisa juga dimaknai sebagai kata adalah ya. Oke. Silakan nomor 4 dan seterusnya dikerjakan terlebih dahulu. Tote gnosontai hoti autos estin ho kurios. Oke, tote gnosontai hoti autos estin ho kurios. Oke. Maknanya pada waktu itu mereka mengetahui bahwa dia adalah Tuhan. Oke, bagus sekali. Pada waktu itu mereka akan ya, karena ada sigma di sini ya. Oke, bagaimana nomor 5 sudah? Oke, kita coba bersama-sama nomor 5 ya. Silakan dibaca Pak Tefri nomor 5. Oke, ada berapa kai di sana? 2. Bagaimana cara kita menerjemahkan 2 kai di dalam satu kalimat? Baik titik-titik maupun titik-titik, ya, atau dan titik-titik juga titik-titik, bisa juga. Nah, sekarang kita perhatikan kata kerjanya apa? Lemseste. Tadi kita tahu lemseste itu dari kata dasar. Oke, apa itu? Bisa menerima ya. Menerima, bisa membawa, menerima ya, lambanu. Lemseste berarti siapa nih? ST. Kalian akan menerima baik hadiah maupun rumah
itu, ya. Tadora itu hadiah atau pemberian, lalu oikos itu rumah-rumah. Oke, itu adalah contoh soal latihan kala future. Nomor 6 sampai nomor 10 silakan dikerjakan dulu, masih ada waktu 10 menit. Ude ego tauta gnosomai. Ude apa? Apa? Bahkan? Bahkan atau bahkan tidak? Bahkan tidak. Oke, kita terjemahkan. Ude ego tauta gnosomai. Saya bahkan tidak akan mengetahui. Oke. Saya di sini juga saya ya. 2 kali. Saya artinya apa? Saya sendiri ya, saya sendiri bahkan tidak mengetahui hal-hal itu atau tidak akan mengetahui hal-hal itu. Oke. 7, kita coba 7, kita selesaikan cepat, agak cepat ya. Ai hemerai ai kakai eloi sontai. Hemerai, apa itu hemera? Hari. Ai kakai, kakos, hari-hari yang kakos apa? Jahat, ya, hari-hari yang jahat. Eloi sontai, akan erkomai, akan datang. Hari-hari yang jahat itu akan datang. Wah, ini gampang ya? Gampang atau gampang? Oke. Nomor 8. Tatekna blepsusi ton angelon en ecclesia. Apa ini? Anak-anak itu blepsusi akan, dari kata melihat ton angelon, utusan itu di dalam eklesia, di dalam gereja itu. Oke, 9. Keruksusi, dari kata kerukso, masih ingat? Keruso, mengkhotbahkan. Ya. Akhiran usi, orang keberapa? Orang ketiga. Jadi siapa? Mereka. Akan atau sedang? Mereka akan mengkhotbahkan evangelion. Injil, evangelion. Injil itu, dan deksontai dari kata doksaso, ya, doksaso, dan memuliakan hamartolus. Ini deksose, bukan dari doksaso ya. Dekomai, dari kata dekomai apa? Tadi ya, ada di kosakata tadi. Makan? Pelajaran 12. Apa itu? Pelajaran 13, maaf ya. Dekome apa?
Menerima. Berarti dekontai mereka akan menerima orang berdosa. Meta karas. Meta, lihat. Meta bersama. Selain bersama apa meta? Pelajaran 7. Meta. Dengan ya, menerima orang-orang berdosa dengan karas, sukacita ya, dengan sukacita. Terakhir 10, yuk terakhir 10 dibaca Pak Tevi. Memetai aku susi tes pones tu kuliu auton kai susi tertekna pros auton. Oke, murid itu aku susi akan aku mendengar tes fones suara tukuliu Tuhan auton Tuhannya, dan agusi mereka akan memimpin tatekna anak-anak pros auton kepada dia. Wah, mantap ya. Mudah ya? Gampang atau gampang? Gampang ya. Oke, gampang. Jadi future selesai. Kita besok akan masuk ke kala aoris ya, pelajaran 16 ya. Sebelum kita UTS, kita akan coba menyelesaikan kala aoris dan kita akan kuis lagi. Kuis pelajaran 16. Sudah saya siapkan kuisnya apa lembarnya. Oke, kita ketemu hari Rabu ya. Hah? Rabu ya. Oke, selamat kapel.